Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKJ Semarang Timur. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini sebelum kami mengawali aktivitas kami boleh bersekutu di hadapan Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pun juga akan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini dapat memberkati setiap kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan juga akan menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Lanjutkan kepada ayat 36, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikian sabda Tuhan pada bacaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan menyampaikan pesan kepada kita melalui sebuah perumpamaan. Yang kali ini bercerita tentang gandum dan lalang. Perumpamaan ini termasuk satu dari sedikit kisah perumpamaan yang diberikan penjelasan mengenai artinya, sehingga sangat menolong kita untuk memahami dengan benar pesan yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Mungkin masih sekar dalam ingatan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ayat firman Tuhan dan perumpamaan ini pula yang kita dengar dalam ibadah Minggu tanggal 19 Juni kemarin, yang disampaikan Bapak Daniel Sakiran dengan tema setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Tidak apa-apa, renungan pagi ini akan menyoroti dari sisi yang lain. Justru hal ini semakin menunjukkan betapa kayanya firman Tuhan kalau kita menggalinya makin dalam dan makin dalam lagi, sehingga kita semakin diperlengkapi.
Untuk memahami perumpamaan tentang gandum dan lalang ini, tentu kita perlu mengerti elemen-elemen yang membangun kisahnya. Ini pun sudah disampaikan Tuhan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menabur benih baik ialah anak manusia atau Tuhan sendiri, ladang adalah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik gandum maupun lalang kendati disebutkan memiliki asal yang berbeda, tapi keduanya berada di tempat yang sama, di ladang yang sama. Artinya mereka hidup bersama-sama, mereka hidup berdampingan di sebuah ladang. Dalam penjelasan disebutkan bahwa ladang merupakan perumpamaan dari dunia. Bicara soal dunia, saat ini kita mengenal bermacam-macam dunia. Loh, bagaimana bisa? Bukankah dunia ini cuma satu? Dunia yang kita diami ini. Dunia yang cuma satu-satunya. Ya, memang betul. Tapi di luar itu, kita pun mengenal yang namanya dunia kerja, dunia rumah tangga, dunia politik, dunia pelayanan, dan lain sebagainya. Itu baru dunia nyata. Manusia-manusia modern saat ini selain mengenal dunia nyata juga mengenal dunia maya. Ada dunia Facebook, Instagram, dunia WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menyebutkan lebih banyak lagi. Jadi satu manusia bisa jadi memiliki banyak dunia sekaligus dalam kehidupannya. Bukankah itu yang saat ini terjadi? Nah, dalam dunia itu, entah dunia nyata atau dunia maya, akan ada banyak orang di situ, berdampingan, yang satu sama lain akan saling berinteraksi. Ada yang cocok dengan kita, tetapi banyak pula yang berbeda. Ada yang baik, ada pula yang menjengkelkan. Ada yang menjadi berkat, ada pula yang merugikan. Ada gandum dan ada lalang di situ. Dalam dunia kerja misalnya, betapa kita acap kali menjumpai orang-orang yang lebih kerap menjadi biang permasalahan daripada berjalan bersama seiring sejalan mencapai tujuan perusahaan, menjadi batu sandungan. Padahal dalam dunia kerja pasti ada yang namanya visi. Visi yang tidak dicapai, yang diharapkan dapat menjadi pengikat pemersatu banyak orang untuk bergerak ke arah yang sama. Namun realitanya tidak selalu demikian. Ada kalanya timbul perselisihan. Dalam dunia rumah tangga, sekalipun ada kasih di dalamnya yang mengikat setiap anggota keluarga dalam ikatan yang erat, kadang masih ada pertentangan di dalamnya. Ada sakit hati, ada kekerasan, baik fisik maupun verbal. Bisa jadi ada lalang di situ. Atau jangan-jangan malah kita sendiri lalangnya. Di dunia maya apalagi, mengingat dunia ini lebih luas jangkauannya dan sangat majemuk, orang yang tidak saling kenal pun bisa terkoneksi satu sama lain. Kita akan menemui orang-orang yang beda pendapat dengan kita, beda latar belakang budaya, beda profesi, beda agama, beda pandangan politik, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu rentan menimbulkan gesekan. Di sini menunjukkan bahwa selalu akan ditemui orang baik dan orang jahat di dunia ini. Dunia mana saja, bahkan di gereja pun tidak ada yang bisa menjamin bebas dari lalang. Karena seperti yang disampaikan dalam perumpamaan, gandum dan lalang akan tumbuh bersama di tempat yang sama. Lalu di mana posisi kita? Gandumkah atau lalangkah? Saya gandum dong, saya kan anak Tuhan. Orang-orang yang tidak sama dengan saya itu yang lalang. Orang-orang yang menjengkelkan itu yang lalang. Mereka harusnya yang disingkirkan. Mereka harusnya yang mendapat penghukuman dari Tuhan. Saat kita merasa sudah benar dan kemudian menjumpai orang yang berseberangan dengan kita, kita cenderung akan menghakimi bahwa dia yang salah. Yang salah harus mendapat hukuman, dibinasakan, biar Tuhan yang menghukum. Bukankah kadang kita berpikir seperti itu? Namun, kemudian kita menjadi gusar saat hukuman yang kita nanti-nantikan dijatuhkan ke orang tersebut
tidak kunjung tiba. Saat Tuhan seolah diam saja, tidak mengambil tindakan apapun dan terkesan membiarkan. Bahkan seolah merestui orang-orang dengan sifat jahat itu terus eksis di sekitar kita. Mengapa demikian? Bukankah Tuhan pemilik ladang yang adalah Tuhan ketika hamba-hambanya akan mencabuti lalang itu berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Artinya, memang Tuhan tidak akan mengambil tindakan sampai waktunya tiba. Ketika waktunya tiba, baru akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pemilik ladang mengatakan demikian. Sejatinya kita memang tidak memiliki kapasitas untuk menilai orang lain, apalagi memusnahkan. Terjawab sudah, mengapa masih ada orang jahat di sekitar kita. Masih ada orang yang sombong. Masih ada orang yang pedas kata-katanya. Masih ada orang egois. Masih ada orang arogan dan sebagainya. Sebelum waktunya tiba, gandum dan lalang akan dibiarkan tumbuh bersama. Suka tidak suka, keputusan Tuhan seperti itu. Orang jahat akan selalu ada di sekitar orang baik. Kejahatan akan selalu ada di sekitar kebenaran. Kita harus bisa menerima kebenaran orang-orang di sekitar kita, walaupun mungkin itu menyakitkan bagi kita. Mungkin mereka menjengkelkan kita. Tuhan saja menerima mereka. Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ada dalam Matius 5 ayatnya yang ke-45. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk menerima keberadaan orang-orang yang berbeda dengan kita, yang memiliki kekurangan dan kelemahan, yang tidak sempurna. Kita tidak bisa menyingkirkan mereka, karena Tuhan sendiri menahan diri sampai waktunya tiba. Kita tidak bisa membenci mereka, karena kita tidak pernah diajarkan untuk membenci sesama kita. Biarlah Tuhan yang memenuhkan diri kita dengan kasih, karena bila kita limpah dengan kasih, tidak akan muncul lagi hasrat untuk menyingkirkan orang lain. Tidak akan muncul keinginan untuk membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat. Yang ada adalah mengampuni. Tidak akan muncul pula keinginan untuk membenci, karena benci itu sendiri bertolak belakang dengan sifat mengasihi. Tetap mengasihi sesama dengan kasih Tuhan, dan kalau memang kita merasa diri kita adalah gandum dan bukan lalang, baiklah kita menghasilkan gandum yang dapat memberkati orang lain, yang buahnya dapat dirasakan oleh lingkungan kita, bukan malah mengganggu atau menjadi jerat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali betapa di dalam dunia ini kami tidak bisa lepas dari orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang mungkin berbeda dengan kami. Orang-orang yang mungkin tidak selalu cocok dengan kami. Bahkan mungkin orang-orang itu pernah menyakiti hati kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami pun bisa menerima mereka dengan segala kondisi yang ada pada diri mereka, dengan segala kekurangan kelemahan mereka. Mungkin mereka melakukan kesalahan adalah karena mereka tidak sempurna, sama seperti kami yang tidak sempurna. Oleh karena itu Tuhan, limpahkanlah hati kami dengan kasih-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar hanya kasih saja yang keluar dari dalam diri kami untuk keberadaan mereka, untuk kami tidak menyingkirkan ataupun menjauhi mereka, tapi kami justru tetap bisa mengasihi mereka, agar kami tetap bisa terang, menjadi terang di dalam kegelapan. Kami boleh menebarkan kasih di tengah dunia yang penuh dengan kebencian ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan yang akan memampukan kami. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.